Esokan harinya. Saat ini, Briano sudah berada di dalam ruang kerjanya setelah menyelesaikan rapat pentingnya bersama dengan para kolega bisnisnya yang tentunya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Ya, walaupun tadi Briano sempat menahan emosi lantaran pesan masuk dari sang kakek yang lagi-lagi memintanya untuk segera mencari calon istri atau jika tidak kakeknya sendirilah yang akan turun tangan. Sayo. Kakek tua itu selalu saja ikut campur dalam urusan kehidupanku. Bagiku semua wanita sama hanya memandang uang dan kekayaan saja. Ujar Briano emosi dan membanting semua barang yang ada di ruangannya. Hingga tidak lama kemudian, terdengarlah suara ketukan pintu yang langsung membuat Briano segera meredam emosinya yang tengah memuncak itu. Tok tok tok. Masuk. Ujar Briano. Ceklek. Astaga, ruangan apa ini, suasananya seperti... Ucapan Romeo seketika menggantung di udara karena mendapati tatapan tajam dari Briano dan juga Mean yang seakan-akan mengulitinya hidup. Romeo yang ditatap sedemikian rupa itu pun hanya nyengir-nyengir kuda dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ayolah, kalian berdua ini sudah tua, tidak perlu ditambah semakin tua lagi karena suka marah-marah, mari kita berdamai. Ujar Romeo sembari mengacungkan jarinya membentuk huruf V. Mean dan Briano hanya bisa menghela napas panjang tanpa ingin membalas ucapan Romeo. Ada apa denganmu, Brian? Ujar Mean. Pria tua sialan itu selalu saja mencampuri urusan pribadiku dan selalu memintaku untuk segera menikah dan mencari calon istri. Kalian tahu bukan? Aku sangat-sangat membenci wanita dan bagiku semua wanita sama haus akan uang dan juga kekuasaan. Jika saja dia bukan kakek kesayanganku, aku pasti sudah melenyapkannya jauh-jauh hari. Ujar Briano sembari mengepalkan kedua tangannya. Haf, sudahlah, kau memang harus menurut pada ucapan kakek, karena ancamannya tidak pernahlah main-main, Brian. Dan kau memang harus segera mencari wanita untuk kau nikahi. Ujar Romeo dan hanya disambut helaan nafas panjang dari Briano. Sudahlah, lupakan. Sebaiknya kita pergi saja menemui bajingan Thomas Rachel, karena aku sudah sangat ingin sekali mencabik-cabik mulutnya. Ajak Briano. Sisi lain, Bianca yang masih terkurung di dalam gudang rumahnya benar-benar lemah karena tidak ada makanan sama sekalipun yang masuk ke dalam perutnya sejak semalam. Apalagi ditambah sekujur tubuhnya kini penuh dengan luka-luka cambukan serta area wajahnya yang memar akibat siksaan yang terus-terusan ia dapat dari keluarga laknatnya. Aku lapar sekali. Tolong beri Bianca makan, ayah. Lirih Bianca sembari memegangi perutnya. Sedang di ruang makan saat ini, Thomas tengah asik menikmati makan siangnya bersama Lilis dan juga Daisy. Bahkan Thomas melupakan sejenak anak kandungnya sendiri yang masih terkurung dan juga belum diberi makan. Pelayan bawa makanan ini ke Bianca. Ujar Thomas. Salah satu pelayan yang bernama Laya itu pun segera membawa makanan tersebut ke dalam kamar. Nona, bangun, saya membawakan makanan, pasti Nona sangat lapar sekali. Ujar pelayan tersebut menatap sedih Nona mudanya. Makasih ya, aku memang sangat lapar sekali. Ujar Bianca lirih. Tidak lama kemudian makanan tersebut pun telah habis dimakan oleh Bianca karena dia sudah sangat lapar menahan makan sejak semalam. Bahkan sudah tengah hari baru ia diberi makan. Lihat Nona mudanya menghabiskan makan siangnya, pelayan Laya pun segera berpamitan untuk kembali bekerja dan diangguki oleh Bianca. Briano, Mean, dan Romeo pun telah tiba di kediaman Thomas untuk menagih hutang. Briano turut serta membawa para anak buahnya di satu mobil lagi. Satpam yang berjaga pun membukakan pagar agar mobil mereka bisa masuk. Mereka bertiga keluar secara beriringan. Seperti biasa wajah mereka hanya datar saja, tak terkecuali Briano, tatapan matanya sangat tajam sehingga siapapun yang melihatnya akan bergidik ngeri dan tidak ada satupun yang berani menatapnya. Tidak lupa beberapa anak buahnya yang mengekor di belakang bosnya. Briano yang notabene-nya tidak sabaran langsung saja menendang pintu rumah itu hingga rusak. Brak! Thomas dan seluruh penghuni rumahnya terkejut dengan tendangan pintu dari luar yang menampilkan sosok Briano, Mean, Romeo dan juga para anak buahnya Briano yang sedang berdiri di ambang pintu dengan memegang senjata.